Bapak Ibu, segenap sidang perkabungan yang kekasih dalam Tuhan, baiklah kita tenangkan hati kita arahkan untuk bersama-sama dengan segenap rukun keluarga dalam duka ini memuji memuliakan nama Tuhan. Bapak Pendeta bersama dengan semua majelis gereja dari berbagai denominasi yang hadir saat ini yang saya hormati, Bapak Kepala Desa Tumale beserta dengan semua aparat yang saya hormati, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, baik itu yang ada di Desa Tumale pun yang datang dari luar yang saya hormati, Bapak Ibu para cek serta Bapak Ibu para pendidik yang saya hormati, dan bahkan kita semua yang boleh hadir sesuai dengan fungsi dan jabatan kita, baik itu jabatan dalam masyarakat, dalam jemaat yang saya hormati. Sekalipun kita berduka, patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena dalam duka ini secara khusus bagi keluarga, kasih dan kebaikan Tuhan senantiasa kita rasakan, dan sebagai wujud kekuatan dan penghiburan kepada keluarga adalah melalui kebersamaan kita boleh hadir bersama-sama untuk saling menguatkan lewat ibadah yang akan kita laksanakan. Adapun acara yang akan kita lalui bersama sepanjang malam ini, yang pertama yaitu pembukaan yang sementara saya pandu, yang kedua ibadah yang nantinya akan dipimpin oleh pelayan firman Bapak Pendeta Daud Sampebir STH, pendeta dari Jemaat Lurah, dan liturgis yaitu Ibu Yesri Buminding SPD. Acara yang ketiga yaitu penyampaian dari pemerintah setempat dari Bapak Kepala Desa. Yang keempat yaitu ungkapan hati keluarga yang nantinya akan dibawakan oleh Bapak Yusuf Nimbung STH. Kemudian acara yang kelima yaitu penyampaian dari panitia yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Kalaton Kinong SPD. Acara yang keenam lelang, acara yang ketujuh istirahat, dan acara yang kedelapan penutup. Demikian acara yang akan kita lalui bersama, dan kita melangkah ke acara yang kedua yaitu ibadah. Kepada liturgis disilakan. Salam kepada seluruh rumpun keluarga dan kita semua sidang penghiburan yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita satukan hati kita pada saat ini untuk bersama-sama melakukan ibadah penghiburan. Jemaat saya undang untuk berdiri. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau, kita lakukan bersama-sama.
saudara-saudara, pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara sekalian. Silakan duduk kembali. Litani mengenai realitas kehidupan manusia. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kita angkat kidung pujian di tengah ombak dan arus pencobaan. Disambung dengan pujian penghiburan dari PWGT Jemaat Peniel Tumale, kemudian disusul PKBGT Jemaat Peniel Tumale. Disilakan secara berturut-turut.
mengingat firman-Mu, tiada lain penolongku, hanya Kau Yesus Tuhan yang menopangku. Lawatan-Mu ku rasa ketika ku berdoa kepadamu. Jalan akan terbuka bagiku, ku percaya semua janji-Mu. Kau takkan tinggalkanku lalui badai dunia, Kau tetap besertaku. Ku tak takut jalan yang berliku, Kau kan selalu menuntun langkahku. Kau Allah yang setia, oleh-Mu aku mampu menanggung semua perkara. Setiap langkahku, ku takkan pernah ragu. Ku yakin dan percaya akan kuasa-Mu. Kegagalan terjadi, duka silih berganti, ku tenang di dalam perlindungan-Mu. Jalan akan terbuka bagiku, ku percaya semua janji-Mu. Kau takkan tinggalkanku lalui badai dunia, Kau tetap besertaku. Ku tak takut jalan yang berliku, Kau kan selalu menuntun langkahku. Kau Allah yang setia, oleh-Mu aku mampu menanggung semua perkara. Kau Allah yang setia, oleh-Mu aku mampu menanggung semua perkara. Karita di Jawa itu bisa. Guru udah bayar rampung. Enak. Di rapa-rapa aku nih.
ada Yusuf juga. Percayalah akan keagungan Tuhan. Percayalah Bapa pokok kehidupan. Jadikanlah baik Allah di hatimu, agar tiada gertak gigi dan derita. Serahkanlah segala rasa ketakutan, serahkanlah kecemasan yang menyiksa. Percayalah Tuhan penyayang umat-Nya, dari awal zaman dan akhir dunia. Semua kecemasanmu serahkanlah kepadanya. Tuhan sudah menjanjikan pertolongan hidup kita. Segala ketakutanmu serahkanlah kepadanya. Tangan Tuhan penuh cinta, Maha Pengasih. Serahkanlah segala rasa ketakutan, serahkanlah kecemasan yang menyiksa. Percayalah Tuhan penyayang umat-Nya, dari awal zaman dan akhir dunia. Semua kecemasanmu serahkanlah kepadanya. Tuhan sudah menjanjikan pertolongan hidup kita. Segala ketakutanmu serahkanlah kepadanya. Tangan Tuhan penuh cinta, Maha Pengasih. Kecemasanmu
Ya Tuhan dimuliakan lewat lantunan kidung penghiburan yang telah dipersembahkan oleh dua kelompok penyanyi. Menyimak dan mendengar dua lagu yang selesai juga khutbah hari ini. Bisa sulit. Ya, selamat malam dan shalom. Saya masih ketat memakai masker karena saya baru 2 hari kembali dari Makassar dan berjumpa dengan banyak orang, termasuk orang-orang sakit dan orang-orang meninggal. Dan secara kebetulan saya bertemu dengan orang yang pernah diidolakan di Tumale, MLD, ELM, Martin Luther Mardika. Beliau menitip salam untuk warga jemaat Tumale yang masih tetap dirindukannya. Itu bahagian dari saya harus sampaikan, dan kebetulan hari ini saya diberi kesempatan untuk hadir mengangkat pelayanan ini. Baik, sebelum kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan, mari kita persiapkan terlebih dahulu bahagian Alkitab yang akan kita baca dan dengarkan hari ini. Dari Wahyu pasal 7. Wahyu 7 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Wahyu 7 ayat 9 sampai 17. Kalau semua sudah menemukan bagian Alkitab ini, mari kita berdoa. Di sini malam ini Tuhan, di tengah-tengah genangan air mata, karena salah seorang dari antara kami terpanggil dari tengah-tengah kehidupan keluarga, anak cucu, bahkan cicit dan segenap rumpun keluarga, dari tengah-tengah jemaat Tuhan, dari tengah-tengah masyarakat. Olehnya kami boleh diperjumpakan malam ini dalam rangka persiapan untuk acara keluarga dan pemakaman almarhumah. Dalam perjumpaan kami malam ini, meskipun kami dilingkupi suasana duka mendalam, kami rindu menikmati hadirat Tuhan untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pegangan hidup kami, suluh pada jalan kami dan pelita bagi kaki kami, untuk menerangi seluruh kehidupan ini, sehingga kami tidak berjalan dalam kelam dan gelapnya dunia. Karena itu kami mohon Roh Kudus memenuhi, menguasai kami semua, baik hamba yang akan membacakannya, yang akan berkata-kata, maupun keluarga yang berduka dan sidang penghiburan yang mendengar. Sungguh Tuhan, hamba menyadari diri tidak cakap lidah untuk berkata-kata dan tidak pandai untuk berbicara.
dan bahkan untuk menguraikan firman Tuhan ini. Karena sungguh amat dalam tak terselangi, amat luas tak terseberangi, sangat tinggi tak teratasi oleh akal dan pikiran hamba. Hamba berserah dalam tuntunan roh dan hikmat Tuhan untuk berbisik lewat hati dan pikiran hamba, sehingga apa yang terungkap dari lidah dan bibir hamba terucap di mulut ini sungguh bagi kemuliaan Tuhan, kekuatan dan penghiburan bagi keluarga dan bagi kami semua. Tuhan, bersabdalah, kami siap mendengarkannya. Dalam ampunan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Wahyu 7 ayat 9 dan sampai 17. Orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suaranya nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi takhta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan takhta itu dan menyembah Allah sambil berkata, Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas takhta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah takhta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Bagi orang yang percaya akan firman Tuhan mengatakan amin. Dan diberkati setiap orang yang mengaminkan firman Tuhan dan melakukannya. Shalom semuanya.
Hitung-hitungan untuk kedua kalinya saya melayani suasana duka di Dumale, di daerah yang berdekatan juga. Mudah-mudahan khotbah saya tidak sama waktu itu. Di penghujung jalan, seorang pengembara dalam mau menyusuri lika-liku hidupnya dan perjalanannya sebagai seorang pengembara, dia berusaha mempersiapkan segala bekal dan kebutuhan hidup pengembaraannya, dengan maksud bahwa ketika nantinya dalam perjalanan pengembaraan tidak kekurangan apa-apa dan tercukupkan segala kebutuhannya. Memulai langkahnya dia menyusuri jalan hidupnya sebagai seorang pengembara. Tetapi pada sebuah penghujung jalan dia merasa kebingungan. Karena ada satu alat yang menjadi penentu arah langkahnya. Lupa ke bawah. Lupa di bawah. Padahal itu yang akan menentukan arah langkahnya kemana dia dan tujuannya sampai di mana nantinya. Apakah kira-kira alat yang dia lupa itu? Sekalipun itu barang yang hanya digenggam saja, tidak terlalu butuh tempat dan tidak terlalu butuh tenaga untuk membawanya. Tetapi itu juga kelupaan akibat terlalu memikirkan segala kebutuhannya, bekalnya dalam perjalanan pengembaraannya. Alat itu yang akan menunjukkan arah utara dan selatan, timur dan barat. Supaya dia ketika dia mau ke barat, jarum kompas itu gampang untuk dibaca. Sidang penghiburan yang dikasih Tuhan, hidup di dunia ini bagai pengembara. Hidup kita di dunia ini bagai suatu perjalanan pengembaraan untuk perjalanan ke suatu tempat tujuan akhir hidup yang akan ditempuh. Akan berakhir di manakah kita nanti? Dan entah kapan dan di mana kita akan berhenti. Tiada yang paling memilukan ketika dalam hidup pengembaraan kita di sini, di dunia ini, kita kelupaan kompas tujuan hidup. Kita terpisah dari arah penunjuk hidup kita. Keterpisahan dengan sesuatu yang bisa memberikan petunjuk itu akan membuat kita merasa tak nyaman. Karena bisa jadi kita tidak akan pernah sampai
di tujuan yang kita harapkan. Ketika kematian datang setelah penderitaan yang panjang, kita bergumul dan bergumul merenungkan perjalanan kita di sini. Bahkan kita sudah mempersiapkan segala-galanya dengan harapan bahwa kita tidak akan pernah kekurangan. Kita tidak akan pernah kewalahan. Kita tidak akan pernah mengalami penderitaan. Bahkan kita berharap bahwa semua yang dipersiapkan itu akan menghantar kita sampai kepada kebahagiaan sepenuh. Tetapi bila kita melupakan satu hal yang kecil itu, kompas kehidupan kita, yang hanya bisa digenggam dan dipegang erat, maka tujuan yang kita harapkan tidak akan pernah tercapai. Kita mulai berpikir ketika menemui persoalan dan persoalan, pergumulan dan pergumulan, masalah dan masalah, 1, 2, 3 dan selanjutnya. Padahal sebelumnya kita berpikir ketika semuanya sudah sedia, amanlah perjalanan kita. Tetapi ketika menemui masalah dan persoalan itu, kecenderungan kita bukan menyalahkan diri kita, tetapi kadang berpikir, mengapa Allah jauh dariku? Ketika kita tersentuh oleh kepedihan dan kesusahan, kita baru sadar bahwa ternyata kita melepaskan dan meninggalkan dan melupakan hal yang akan membuat kita melangkah dengan pasti. Perkara-perkara yang kecil yang mungkin kita anggap kecil, tetapi sesungguhnya hal yang paling penting. Karena itu Yesus pernah berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, maka dia juga akan setia dalam perkara-perkara besar. Jika iman itu adalah perkara yang kecil, karena Yesus pernah berkata, bila engkau memiliki iman sebesar biji sesawi, maka engkau dapat berkata kepada gunung itu, terbantulah ke dalam lautan, dan dia bisa mengikuti dan memenuhi segala perintah. Ini artinya bahwa jika kita berpegang pada Allah, maka tidak ada yang mustahil. Kita mungkin sering mempertanyakan di mana hikmat dan kebajikan Tuhan yang akan memihak kepada kita. Itu baru tersadar ketika kita menemui jalan buntu. Ketika situasi yang menyakitkan terjadi dalam hidup kita, maka ingatlah kata-kata yang pendek ini. Bukan cuma kita yang pernah meneteskan air mata, tetapi Yesus juga pernah meneteskan air mata. Bukan karena perjalanan pengembaraannya, tetapi karena melihat situasi dan keadaan orang-orang yang mengikuti dia dan yang di depannya sedang dalam ketidakpastian. Nah, karena itu kehidupan yang dijalani
manusia pasti akan berakhir. Berakhir akan di mana dan di titik mana? Akankah berakhir pada perjalanan yang berhenti di ujung jalan dengan napas yang masih terengah-engah? Ataukah terhenti oleh karena napas sudah terhembuskan? Kalau napas masih terengah-engah, berarti masih ada kesempatan untuk kembali menyusuri jalan hidup yang perlu diperbaiki. Sehingga kita tidak hanya mempersiapkan hal-hal yang menjadi kebutuhan di dunia, tetapi juga kita akan mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan di akhirat. Tentu semuanya akan berdasar dalam apa yang dikatakan iman yang sekalipun hanya sebesar biji sesawi, tetapi akan menjadi kompas bagi kita untuk berpegang pada sang pokok kehidupan. Jika kematian yang akan menghentikan hidup kita, bukankah sesuatu yang lebih penting kita renungkan bahwa kematian bukanlah akhir? Sekalipun itu akan berhenti di dunia, karena semua kita akan meninggalkan dunia. Tidak ada yang akan hidup selama-lamanya di dunia. Semua akan meninggalkan. Karena itu Yesus pernah berkata, kumpulkanlah hartamu di surga. Karena di surga tidak ada ngengat dan karat merusaknya, dan tidak ada pencuri mencurinya dan perampok merampoknya. Tapi janganlah kumpulkan hartamu di dunia, karena di dunia justru engkau akan kehilangan. Inilah yang harus menjadi perenungan kita. Kalau akhir dari perjalanan kita ini ditandai dengan segala semarak yang begitu mempesona, karena seakan-akan kita sudah mempersiapkannya sejak dari awal. Satu hal bahwa jangan sampai kita kelupaan satu hal yang akan menjadi penunjuk dan bahkan pegangan untuk kita sampai di tujuan yang sebenarnya. Kematian bukan sesuatu yang datang dari luar kehidupan, seperti suatu serangan mendadak yang seakan-akan tiba-tiba terjadi bagi kita. Setiap kematian terjadi itu menjadi peringatan bagi kita yang hidup, bahwa kematian itu akan sampai kepada setiap yang masih hidup. Setiap kita yang masih bernapas juga suatu waktu akan menemui itu. Karena itu kehidupan yang membawa, yang kita nikmati di sini akan juga berakhir pada kematian. Sehingga kehidupan itu bisa dikatakan kehidupan yang juga perlu dipertanyakan, apakah itu masih akan ada besok atau lusa. Sementara kematian tidak perlu kita tanyakan, itu pasti akan terjadi. Sejak kita dikandung, sejak kita lahir, kita sudah dirundung oleh kematian. Kita dibayang-bayangi oleh kematian dalam kehidupan yang kita tempuh mengembara di dunia ini. Sehingga kemanapun manusia pergi, sepanjang ia masih hidup, kematian terus membayangi. Kematian terus menjadi peringatan bagi kita. Maka menjadi jelaslah bahwa kematian merupakan potensi bagi manusia yang menjadi
kenyataan tidak terbantahkan, tidak dapat dielakkan. Karena ketika terjadi peristiwa itu, kita sudah harus siap menerima. Tetapi ketika kita tidak siap menerima, maka akan menimbulkan duka yang dalam, kesedihan yang sangat. Ketika terjadi berbagai peristiwa, ketika kita menghadapi berbagai persoalan sebelum kematian, kematian didahului oleh berbagai hal dalam hidup kita. Entah itu karena sakit, entah karena kecelakaan, entah karena pembunuhan, entah karena usia suntuk, dan lain sebagainya. Peristiwa ini adalah peristiwa yang dialami oleh setiap orang. Dan jangan pernah kita menyalahkan Sang Penjunan, Sang Pencipta karena hal itu terjadi. Karena sejak manusia jatuh dalam dosa, maka dosa itu memperburuk kematian. Seandainya tidak ada dosa, maka apa yang saya katakan tadi, sakit penyakit, masa tua, kecelakaan, pembunuhan dan lain sebagainya, dan penderitaan yang serupa lalu kematian terjadi, mungkin tidak pernah terjadi. Bahkan dikatakan, kalau seandainya manusia pada mulanya tidak jatuh dalam dosa, manusia tetap akan mati. Karena manusia pernah tidak ada, lalu ada, dan suatu waktu akan tidak ada. Karena semua yang tercipta itu adalah dari sesuatu yang belum ada menjadi ada, dan suatu waktu menjadi tidak ada. Yang ada dan yang tidak pernah tidak ada dan terus ada, hanya yang ada dan yang menciptakan yang tidak ada. Dialah Allah yang berfirman maka semuanya jadi. Dialah firman yang telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Dan karena itu dia katakan di dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dan karena itu siapa yang percaya dia akan memperoleh hidup yang kekal. Kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, bukan manusia tidak akan mati. Ada orang mengatakan ada manusia yang tidak mati. Ada manusia yang tidak mati. Tetapi saya mau katakan bahwa siapa yang pernah kita dengar yang diangkat hidup oleh Tuhan tidak dikatakan mati. Dia mati dengan cara Allah, bukan dengan cara dosa. Dosa memperburuk kematian, dan itulah makanya ada keluhan dan rintihan dalam hidup kita. Karena sejak dari Adam dicipta dikatakan, maka penderitaan akan bertambah bagi perempuan ketika dia akan melahirkan. Dan bagi laki-laki susah payahnya akan dia alami. Dia akan susah mencari kebutuhan hidupnya sampai dia bisa menjalani hidup yang sebenarnya. Itu menunjukkan bahwa dosalah yang memperburuk adanya kehidupan dan kematian terjadi. Kalau dia diangkat hidup ke surga,
Itu cara mati yang dalam cara Tuhan. Bukan kematian. Kematian adalah kebinasaan. Dan kebinasaan tentu akan membawa penderitaan. Karena itu dalam Roma dikatakan upah dosa itu maut. Maut itu adalah kematian. Artinya kebinasaan, penderitaan, kesengsaraan. Tetapi hidup di dalam Tuhan, bergaul dengan Tuhan, akan menemukan kehidupan. Dalam pembacaan kita tadi, apa yang menjadi penglihatan Yohanes mau menggambarkan bagi kita bahwa orang-orang yang telah menerima pengampunan dosa memasuki suasana kemuliaan yang Allah siapkan. Yohanes dalam penglihatannya mengaminkan bahwa penderitaan akan berakhir kalau semua yang dilihatnya itu seperti 144.000 orang yang dimeteraikan untuk menandai mereka sebagai orang tebusan. Kalau kita menjadi bahagian dari orang-orang yang demikian, maka sesungguhnya kitalah yang tidak kehilangan kompas kehidupan ini. Nah, karena itu jangan pernah mengabaikan penglihatan iman kita. Mintalah tuntunan Roh Kudus untuk memampukan kita melihat jalan yang sesungguhnya yang Allah sudah siapkan. Kristus telah menebus kita dari segala kesalahan dan dosa kita. Dan inilah yang menjadi gambaran bagaimana Yohanes melihat sekumpulan besar orang yang tidak terhitung banyaknya yang memuji-muji Allah. Siapakah mereka itu? Tidak lain adalah orang-orang yang berpegang teguh pada iman di dalam Kristus sebagai kompas kehidupannya. Pada masa itu, mereka akan mengalami suatu antara hidup di sini dan hidup yang akan datang. Kita yang masih hidup sekarang ini, kita akan menghadapi berbagai hal, penderitaan dan kesengsaraan, tetapi yakin bahwa semua itu akan berakhir dalam perjuangan bersama dengan Kristus. Dan karena itu, walaupun kematian menimpa kita, penderitaan menyiksa kita, jangan pernah melepaskan iman itu. Pegang teguhlah kompas kehidupan itu, dan kita akan menuai hasilnya. Tidak akan tersesatkan mengembara di dunia ini, tetapi kita akan menikmati suasana surgawi di mana Yohanes mendapatkan penglihatan tentang suasana akhirat itu. Penglihatan Yohanes menjadi penghiburan, jalan pengharapan bagi kita sebagai pengikut Kristus. Bagi kita sebagai orang-orang yang telah menjalani penderitaan bersama dengan Kristus dalam iman. Oleh karena itu, di tengah-tengah kemelut dunia ini, teruslah menaruh pengharapan pada Tuhan. Jangan pernah melupakannya dan jangan pernah melepaskannya. Sampai kita tiba di penghujung jalan, di mana kita akan berjumpa dengan Kristus ketika Dia datang kembali dalam kemuliaannya. Bahwa Dia akan menjemput kita, sehingga di mana Dia berada, di situ pun kita berada. Tempuhlah pengembaraan hidup di dunia ini sampai di penghujung jalan, di mana kita penuh harap berjumpa dengan Sang Juru Selamat ketika Dia datang kembali.
dan kita hidup dalam tempat yang Dia sudah sediakan untuk semua orang yang percaya padanya. Amin. Baik, kita menyatakan puji kasih. Dengarkan sabda Tuhan. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah pemuji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah Kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Amin. Ingat akan nama Yesus kau yang susah dan sedih. Ya, selanjutnya vokal grup keluarga dan vokal grup eklesia.
tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan sebenar rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Seperti membungkus air dengan kain, sia-sialah semua jerih payahmu. Bergerak di dalam dunia tanpa hikmatnya dari Allah, tak ada artinya. Jadikanlah Yesus sandaran hidupmu. Perhatikanlah semua janji-janjinya. Kuasanya kekal abadi bagi orang yang percaya padanya. Jangan genggam angin dalam tanganmu, semua akan hilang, lenyap selamanya. Dunia ini hanya sementara, lakukan yang baik selagi kau hidup. Akan membalas sesuai kehendaknya.
Jadikanlah Yesus sandaran hidupmu. Perhatikanlah semua janji-janjinya. Kuasanya kekal abadi bagi orang yang percaya padanya. Jangan genggam angin dalam tanganmu, semua akan hilang, lenyap selamanya. Dunia ini hanya sementara. Lakukan yang baik selagi kau hidup. Dia Allah yang cemburu akan membalas sesuai kehendaknya. Jangan genggam angin dalam tanganmu, semua akan hilang, lenyap selamanya. Dunia ini hanya sementara. Lakukan yang baik selagi kau hidup. Dia Allah yang cemburu akan membalas sesuai kehendaknya. Tuhan dimuliakan melalui lantunan pujian itu. Semoga keluarga dikuatkan dan saudara terus terberkati untuk setia menggunakan talentanya melayani Tuhan dan memuliakan namanya. Kita akan satu dalam doa. Mari berdoa. Kembali kami menghadap hadirat Tuhan yang kudus, mengungkapkan isi hati kami dari tengah-tengah kelamnya hidup karena duka ini. Namun pujian terus kami nyatakan sebagai tanda sukacita bahwa Allah di dalam Kristus menjadikan kami anak-anak ketebusan milik kepunyaan Allah, dan yang olehnya kami terus menjalani hidup ini dalam pengharapan bahwa Allah tidak pernah melupakan kami sekalipun kami dalam menghadapi berbagai rupa-rupa persoalan dan permasalahan hidup ini. Kami telah menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah penghiburan malam ini. Kami telah menyatakan isi hati kami lewat lantunan kidung-kidung pujian, lewat mazmur rohani, baik yang kami nyanyikan di dalam akta liturgi maupun lewat persembahan pujian penghiburan dari beberapa kelompok penyanyi dan pujian sukacita dari keluarga, menandakan bahwa mereka kuat menghadapi suasana duka ini. Semoga semua itu berkenan di hadapan Tuhan. Dan olehnya kami semua dikuatkan terkhusus untuk keluarga yang begitu dekat dengan duka ini. Juga melalui persekutuan kami dalam ibadah penghiburan, Tuhan telah mengizinkan kami
mengambil bagian di dalam menyatakan rasa empati dan simpati kami melalui kehadiran ini dan juga lewat tanda publikasi yang telah kami kumpulkan. Berkenan Tuhan memberkati agar semua berguna sesuai dengan tujuan dan maksud persembahan ini dikumpulkan. Diberkati setiap tangan-tangan yang telah menyatakan ungkapan sukacita ini. Semoga bertambah-tambah dan terus bertambah di dalam kasih Tuhan. Dan berkat-berkat yang masih dalam kehidupan ini terus diberkati untuk dipakai demi kelangsungan hidup dan untuk memuliakan nama Tuhan. Ya Allah ya Tuhan kami, malam ini juga kami terus berdoa memohon kekuatan dan penghiburan dari Tuhan untuk seluruh keluarga dalam mempersiapkan acara pemakaman almarhumah. Diberkati seluruh anak cucu rumpun keluarga. Diberkati segenap keluarga yang belum sempat hadir. Dan jika masih ada yang sedang dalam perjalanan, kami percaya bahwa kuasa Tuhan yang akan menghidupi mereka untuk dapat berkumpul bersama, saling menguatkan dan menghibur, berbagi duka di tengah kesedihan ini. Diberkati majelis jemaat untuk terus mempersiapkan pelayanan bagi keluarga. Diberkati jemaat Tuhan untuk terus saling mendukung dalam kebersamaan ini, terkhusus dalam acara keluarga, agar melaluinya kekuatan dan penghiburan terus nyata bagi keluarga untuk kuat menerima segala kenyataan yang terjadi. Oh Tuhan, kami semua yang hadir saat ini, kami juga terus berserah diri dalam kuasa Tuhan. Karena di luar Tuhan tidak ada pengharapan yang lain. Ketika nantinya setelah ibadah ini usai, kami yang akan pada kembali ke kediaman kami percaya dalam tuntunan Tuhan pula lah kami dapat dihantar dengan damai selamat sampai tujuan. Di kediaman kami masing-masing kembali berkumpul dengan keluarga kami. Segenap keluarga yang kami tinggalkan dalam tempat ini, kami senantiasa memohon tuntunan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Semoga juga mereka menikmati peristirahatan itu dengan penuh ketenangan, ketentraman, dan esok pagi bangun dengan sukacita untuk acara selanjutnya di tempat ini. Kami mohon Tuhan pula kiranya memberkati pemerintah di tempat ini untuk juga dapat melayani masyarakat dengan penuh sukacita, sehingga terciptalah kehidupan yang penuh damai, bahwa pelayanan pemerintah sungguh berkeadilan dan penuh kebenaran yang akan membangun kehidupan masyarakat menuju